Selamat malam dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Florentina Romahorbo, mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa, strategi sosiokultural untuk meningkatkan keterlibatan siswa di pendidikan dasar. Yang pertama, pendahuluan yang berisi teori sosiokultural Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran merupakan proses sosial yang melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungan budayanya. Konsep-konsep kunci seperti zone of proximal development, scaffolding, dan interaksi sosial budaya menawarkan kerangka teoritis yang relevan untuk memahami bagaimana kearifan lokal dapat berfungsi sebagai mediator dalam pembelajaran bahasa. Kearifan lokal dalam bentuk cerita rakyat, permainan tradisional, bahasa daerah, dan simbol budaya lainnya dapat menjadi jembatan yang menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan materi bahasa yang lebih kompleks. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa dapat berfungsi sebagai strategi sosiokultural untuk meningkatkan keterlibatan siswa di pendidikan dasar. Terdapat 3 ciri tujuan penelitian. Yang pertama, mengkaji efektivitas integrasi kearifan lokal sebagai strategi sosiokultural. Dan yang kedua, menganalisis peran kearifan lokal sebagai mediator dalam penerapan zone of proximal development, scaffolding, dan interaksi sosial budaya. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi praktis bagi pendidik. Adapun tinjauan pustaka terdiri dari 3 konsep utama. Konsep yang pertama adalah teori-teori sosiokultural Vygotsky. Yang pertama, zone of proximal development, yaitu jarak antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Yang kedua, scaffolding, bantuan bertahap yang diberikan oleh guru atau teman sebaya untuk memudahkan siswa menyelesaikan tugas yang berada dalam zone of proximal development-nya. Dan yang ketiga adalah interaksi sosial budaya, yaitu proses belajar terjadi melalui dialog, kolaborasi, dan negosiasi makna dalam konteks budaya tertentu. Dan konsep yang kedua adalah kearifan lokal dalam pendidikan yang berisi media penguatan karakter dan identitas budaya, dan sumber belajar yang kontekstual dan relevan. Konsep yang ketiga adalah keterkaitan kearifan lokal dengan teori sosiokultural yang berisi yang pertama, mediator sosiokultural yang menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan materi baru, dan yang kedua, alat scaffolding yang memudahkan pemahaman konsep abstrak. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 4 cara metodologi penelitian yang digunakan. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan atau library research. Dan yang kedua, sumber data. Data dikumpulkan dari 12 jurnal dan artikel terpilih yang terbit antara tahun 2017 sampai 2025 dengan fokus pada 3 bagian. Yang pertama, integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa. Yang kedua, penerapan teori sosiokultural Vygotsky atau zone of proximal development, scaffolding, dan interaksi sosial budaya. Dan yang ketiga, konteks pendidikan dasar atau jenjang yang berdekatan. Konsep yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis di basis data akademik atau Google Scholar dan penggunaan kata kunci seperti kearifan lokal, teori sosiokultural, pembelajaran bahasa, pendidikan dasar, zone of proximal development, dan scaffolding. Dan konsep yang keempat adalah teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan analisis tematik, seperti pengkodean data berdasarkan konsep zone of proximal development, scaffolding, dan interaksi sosial budaya.
Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini terdapat 3. Dan yang pertama itu Zone of Proximal Development dalam kearifan lokal, yang secara eksplisit hanya terdapat satu jurnal yang menyebut Zone of Proximal Development-nya langsung. Dan secara implisitnya terdapat 5 jurnal menunjukkan prinsip Zone of Proximal Development melalui penyesuaian tingkat kesulitan materi dan pemanfaatan konteks budaya yang familiar. Dan hasil yang kedua adalah scaffolding melalui kearifan lokal, yang secara eksplisitnya terdapat satu jurnal yang menyebut scaffolding, dan secara implisit terdapat 6 jurnal menunjukkan scaffolding melalui bahan ajar bertahap, strategi guru seperti cerita rakyat, permainan tradisional, dan kurikulum kontekstual. Dan yang ketiga adalah interaksi dan sosial budaya, yang secara eksplisit hanya terdapat satu jurnal menjelaskan teori-teori intermental dan intramental. Dan secara implisitnya terdapat 5 jurnal menggambarkan interaksi melalui diskusi kelompok, kolaborasi dengan tokoh adat atau orang tua, dan pembelajaran kontekstual di masyarakat. Pembahasan yang didapat dalam penelitian ini terdapat 3. Yang pertama, Zone of Proximal Development, yaitu di mana pembelajaran terjadi, yang terbagi atas 3. Yang pertama, kearifan lokal dapat membantu menempatkan tugas belajar dalam zona tantangan yang tepat. Dan yang kedua, siswa belajar dari hal yang sudah dikenal atau budaya lokal menuju hal yang lebih kompleks atau bahasa formal. Dan yang ketiga, guru berperan sebagai pembimbing yang memastikan materi tidak terlalu mudah atau terlalu sulit. Pembahasan yang kedua adalah scaffolding, yaitu bagaimana bantuan diberikan, yang terbagi dari 3. Yang pertama, bahan ajar bertahap berbasis kearifan lokal. Dan yang kedua, strategi guru modeling, penjelasan, latihan terstruktur. Dan yang ketiga, kurikulum kontekstual yang memanfaatkan budaya sebagai jembatan belajar. Dan pembahasan yang ketiga adalah interaksi sosial dan budaya, yaitu kelas menjadi ruang dialog budaya, seperti diskusi cerita rakyat, permainan tradisional, dan kolaborasi kelompok. Yang kedua, interaksi di luar kelas, seperti keterlibatan orang tua, tokoh adat, dan komunitas, serta pembelajaran menjadi proses akulturasi dan pemberdayaan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah integrasi kearifan lokal efektif meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran bahasa, dan kearifan lokal berfungsi sebagai mediator sosiokultural yang menerapkan zone of proximal development, scaffolding, dan interaksi sosial. Serta pendekatan ini membuat pelajaran lebih bermakna, kontekstual, dan kolaboratif. Adapun saran dari temuan penelitian ini terbagi atas 3, yaitu bagi seorang guru diharapkan dapat merancang pembelajaran sistematis berbasis kearifan lokal, dan bagi sekolah ataupun pemerintahan dapat mendukung pengembangan kurikulum dan bahan ajar kontekstual, dan bagi peneliti dapat melakukan penelitian empiris dan mengkaitkan dengan teori secara eksplisit. Sekian presentasi yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.